Mainkan games menarik di Games Plus. Mainkan gamenya, dapetin cuannya. Dan dari beberapa fakta yang diklarifikasi oleh adik kandung Bekti, penyebab Dila menggugat cerai Bekti karena dugaan KDRT dan asuransi adalah tanggal 1 Maret 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Aldila Jelita sebagai penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama Bekti Indratoni. keputusan Aldila Jelita untuk menggugat cerai Indra Bekti alias Bekti ternyata memang bukan isapan jempol belaka. Ya, 12 tahun hidup bersama dalam susah dan senang, rupanya belum cukup membuat Dila ingin mempertahankan rumah tangganya. Namun hingga gugatan tersebut didaftarkan, penyebab utama Dila ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Bekti masih menjadi teka-teki. Bahkan banyak berita yang akhirnya jadi simpang siur. Salah satunya dugaan KDRT dan soal asuransi. Karena itu, tim obsesi pun akan mencoba menelusuri mengenai beberapa fakta tentang isu-isu liar tersebut dalam cek fakta atau hoax seperti berikut ini. Sejak Bekti pelan-pelan mulai kembali pulih, Dila dan kedua anak mereka Davania dan Anabel auto bahagia. Sayang di balik rasa bahagia itu, Dila justru sakit hati karena pasca sembuh, Bekti malah jadi sering bentak-bentak dan kasar. Bekti bahkan pernah memukul pintu dan memarahi anak-anak mereka. Udah marah, dia agak marah ke anak-anak. Terus gue fight nih, wah aku agak sewot, aku bilang. Loh kok kamu jadi, iya aku bilang, ya kenapa kamu jadi harus marah sama anak-anak? Dia aku tutup pintunya, aku tutup maksudnya biar anak tenang, agak nangis soalnya. Dia itu, nggak pernah-pernahnya dia mukul dak pintu. Untuk bentak-bentak, Indra bukan tipikal orang yang suka bentak-bentak. Bukan yang bentak dalam arti gimana. Mungkin ada nada tinggi gitu ya. Dan mungkin yang di podcastnya Melani, mungkin lebih ke bukan ngebentak anak-anaknya secara dimarah-marahin gitu. Enggak. Dia lebih kayak, mana nih handphone ayah? Saya handphone itu lagi memang kita lagi sembunyikan gitu ya. Tapi karena Indra masih lupa, jadi dia kerasanya handphonenya diumpetinnya sama anak-anak. Fakta kedua, Dila capek mengurus Bekti. Sebagai istri, Dila memang lihai dan cekatan dalam mengurus sang suami yang sakit hingga akhirnya sembuh. Tapi karena Bekti jadi sering manja dan suka marah-marah, Dila mengaku lelah. Pastinya lah ya, semua orang yang namanya kita merawat orang yang lagi sakit, pasti ada rasa capek, itu pasti ada. Makanya berkoordinasi gitu ya. Kalau memang Dila lagi nggak bisa, lagi ada keperluan yang lain, kita keluarga tuh siap gitu untuk membackup. Fakta ketiga, Dila kecewa karena Bekti berbohong soal asuransi. Tepat setahun sebelum sakit, Bekti mengaku di-endorse oleh salah satu asuransi. Padahal kenyataannya, asuransi tersebut belum sempat dibuat. Alhasil Dila kewalahan membayar tagihan rumah sakit Bekti hingga terpaksa meminta donasi ke orang-orang. Saya sebagai istri bingung, udah megang HP gue nggak tahu passwordnya, terus udah gitu gue nggak tahu BPC kemana, terus pas asuransi kemana, itu kayak orang bego ya, aku harus ngelakuin apa gitu loh. Udah gitu belum diserang netizen dan Enggak, kalau itu asuransi yang lama itu diberhentikan dulu ketika waktu COVID, baru ikut asuransi lagi, ternyata dikasih nikmat sakit sama Allah gitu ya. Ya ternyata tidak tercover sama asuransinya yang baru ikut lagi. Dan dari beberapa fakta yang diklarifikasi oleh adik kandung Bekti, penyebab Dila menggugat cerai Bekti karena dugaan KDRT dan asuransi adalah sebuah hoax. Jangan menduga-duga, jangan menjudge ini masalahnya apa gitu ya. Masing-masing rumah tangga itu punya permasalahan masing-masing. Kita doakan aja berdua yang terbaik.